adik-adik semuanya. Salam. Salam adik-adik juga yang di rumah. Sekarang kita dalam acara apa? Sembah sekolah minggu. Sekolah minggu. Mari kita akan memuji Tuhan dengan bersorak-sorai mengagungkan nama Tuhan. Haleluya. Dalam Yesus kita bersaudara. Amin. Ayo sama-sama. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dilanjutkan dengan setinggi-tingginya langit. Tinggi-tingginya langit. Lebih tinggi kasih Yesus. Sedalam-dalamnya. Dalam-dalam lautan. Lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi. Lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya, setinggi-tingginya langit. Lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan. Lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi. Lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Sekali lagi, mengalahkan segalanya. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari siapa? Miss Sharon, kami persilakan. Shalom anak-anak di rumah, apa kabarnya sekarang? Baik-baik saja bukan? Kalau ada yang sakit, minta tolong Tuhan Yesus untuk menyembuhkan. Tuhan pasti pakai macam-macam cara untuk menyembuhkan. Bisa langsung, bisa pakai obat, bisa pakai dokter, bisa pakai orang tua, bisa pakai apapun ya. Nah, kita akan belajar turunan karakter buah-buah roh dan talenta. Sekarang sifatnya adalah sifat penolong. Sifat penolong yang sangat penting ada dalam diri setiap milik Tuhan ya. Mari kita baca memori versesnya Daniel 1 ayat 21. Daniel 1 ayat 21. Di sini tertulis, Tuhan mengubah saat dan waktu. Dia Tuhan memecat raja dan mengangkat raja. Tuhan memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Dia di sini huruf besar, dia Tuhan ya. Tentang hukum mengenai kenasiran ada pada Bilangan 6 ayat 1 dan seterusnya. Tuhan mengasihi kita, mari kita berdoa.
Bapa Sorgawi, Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk semua yang Tuhan sudah berikan. Ampuni kami untuk setiap dosa hujat kami dan salah kata, dan dosa sengaja tidak, dan dosa sebelum ini. Darah Yesus minta membersihkannya. Kami meminta Tuhan Yesus Kristus masuk ke dalam kami, penuh Roh Kudus, kuasa-Mu dan pimpinanmu pada kami semua. Ya Tuhan, dan mohon Tuhan Yesus Kristus masuk ke dalam kami, menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami, dan mohon seluruh perlindungan kami tetap yang lain sama. Kami memohon Tuhan pencerahan, urapan, penuh Roh Kudus dan semua yang terbaik bagi kami semua. Dalam nama Yesus Tuhan, kami mohon juga kesembuhan dan penyelesaian masalah bagi tiap-tiap orang dan anak pada kami semua. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, kami memohon api Tuhan memunahkan segala sakit, penyakit dan kelemahan pada setiap orang dan anak di tempat ini. Ya Tuhan, dan kemudian kuduslah darah Yesus mengcover di tempat yang Tuhan suka dan perlu alam sorga dan kuasa ilahi terjadi. Terima kasih Tuhan, dan kami memohon yang oleh biru-biru Tuhan Yesus Kristus yang sakit telah sembuh. Tuhan, kami bersyukur, kami pegang firman-Mu, kami mau dengar firman-Mu, mohon kami ditolong dalam melakukannya oleh Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus syukur, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus adalah penolong kita. Kalau kita mau jatuh seperti ini, Petrus mendadak menjadi kurang iman. Petrus kurang iman dan dia jatuh. Dia hampir tenggelam, tapi Tuhan Yesus menolongnya. Tidak sampai tenggelam, tidak sampai tergeletak. Tuhan menolong, ya. Nah, yang dikasihi Tuhan, mari kita buka 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 12. 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 12. Apa yang dikatakan firman Tuhan? Kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan harus dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Jangan percaya kepada yang bukan Allah, ya. Tidaklah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu, dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Jadi kasihilah kebenaran firman. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Jangan suka kejahatan, sukalah kebaikan. Kalau suka kejahatan itu akan dihukum. Kejahatan kecil saja, misalnya usil kepada temannya atau kepada saudaranya, jangan dilakukan itu. Jauhi yang jahat, lakukan yang baik. Masih ingat firman Tuhan yang kita peragakan dulu? Jauhi yang jahat, sepak yang jahat, tendang yang jahat. Jauhi yang jahat, lakukan yang baik. Ya, mari kita peragakan dengan tangan. Persiapkan dirimu untuk kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya. Harus ada persiapan dari sejak sekarang bahwa Tuhan Yesus akan datang kedua kalinya. Imanmu harus ada. Bina imanmu dengan cara mendengarkan firman.
kemudian merenungkannya, dan kemudian memperkatakannya dan melakukannya dengan setia. Dan kemudian harus ada apa lagi selain iman? Harus ada pelayanan kasih. Lakukan pelayanan kasih, beri makan mereka yang kekurangan, beri tempat tinggal mereka yang kekurangan, beri baju mereka yang gak punya baju. Perhatikan sesamamu. Yang ketiga, lakukan talenta-talentamu, lakukan bakat-bakatmu. Tuhan pasti disenangkan, ya. Tuhan Yesus sudah menang, kita pun lebih daripada pemenang. Miliki mental lebih daripada pemenang, miliki mental menang. Jadi apapun yang engkau hadapi, apapun yang engkau rasakan, apapun yang engkau sedang bergelut, lakukan itu sampai engkau menang. Dan Tuhan Yesus pasti akan menolongmu. Pasti engkau menang, karena engkau telah ditakdirkan lebih daripada pemenang lewat Yesus Kristus Tuhan yang memberi kemenangan. Kita lebih daripada pemenang lewat Dia. Miliki mental menang. Jauhi yang jahat, jauhi dosa, lakukan yang baik, lakukan firman Tuhan. Kesaksiannya, ketika Miss dalam peperangan rohani, Miss merasa capek sekali, tapi Tuhan terus menguatkan dan terus akhirnya Miss menang. Puji Tuhan Yesus, Miss menang, ya. Petrus dan Yohanes ditangkap, tapi kemudian Tuhan Yesus bebaskan. Rantainya putus dan Tuhan membebaskan. Ingatlah itu. Dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, permainannya jadilah penolong dalam pelayanan kepada Tuhan. Dalam hidup ini jadilah penolong bagi setiap orang dan anak, dan bagi Tuhan jadilah penolong. Permainan kedua, pegang janji-janji firman Tuhan. Pegang dalam hatimu maksudku. Dan imani itu, lakukan itu, dan perkatakan itu, dan lakukan itu. Dahsyat, ya, dahsyat firman Tuhan, dahsyat janji-janji Tuhan. Memori versesnya 2 Tesalonika 2 ayat 12. 2 Tesalonika 2 ayat 12. Supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran firman, dan yang suka kejahatan. Jadi ada hukumnya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu. Ampuni kami untuk setiap dosa hujat kami dan dosa tadi semua. Darah Yesus minta membersihkannya. Tuhan Yesus Kristus, mohon firman-Mu tertanam dalam hidup kami dan dalam hati kami. Tolong kami untuk melakukan firman-Mu. Kami bersyukur, dan dalam nama Yesus Tuhan, penuh berkat Tuhan mohon bagi semua kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, kami bersyukur. Dalam nama Yesus Tuhan, kami memberkati anak dan orang milik Tuhan. Dengan berkat yang dari Tuhan, dengan wajah Tuhan yang menyinari, dan berkat Tuhan pada kami semua. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, amin dan syukur. Tuhan memberkati. Sampai jumpa di mimbar sekolah minggu berikutnya. Tuhan Yesus sangat mengasihimu dan menyayangimu.